persekutuan ibadah kolom. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Pak Tio atau Pak Pendeta Nyoman yang sudah boleh menyediakan tempat bagi kita untuk bersekutu dalam satu persekutuan yang beribadah, dan rumah ini kita pakai mimbar untuk pelayanan pada malam hari ini. Demikian pula kami ucapkan terima kasih kepada anak Cantika dan Mak Cantika yang dengan setia mengiringi ibadah kita pada malam hari ini. Biar Tuhan Yesus akan selalu berkati. Demikian pula kami ucapkan selamat datang dan selamat malam kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Imade Raisuarka SMTA SPDK yang sekaligus akan melayani ibadah kita pada malam hari ini. Dalam ibadah sebentar kita akan bersama-sama mendukung dalam doa Nenek Angel, Nenek Gede Ari, Pak Bella, dan Nenek Liam yang sempat 2 hari dirawat di rumah sakit Budi Agung dan sudah kembali di rumah di Palu dalam rawat jalan. Dan kita akan dukung di dalam doa. Dan oleh karena sudah waktunya, pada malam hari ini kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam ibadah untuk menyambut pelayanan firman pada malam hari ini. Saudara-saudara kami jemput untuk berdiri. Kita akan naikkan pujian dari NKB nomor 3 ayat 1. Terpujilah Allah. Ibadah persekutuan kolom keluarga kolom 4 saat ini ditahbiskan. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesus kekasih jiwaku. Percaya padamu, karena
hati untuk mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, yang kami sembah dan kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan telah menghimpun kami dalam persekutuan ibadah kolom keluarga 4. Tuhan telah menuntun dari rumah kami masing-masing. Bapa, kami semua yang hadir saat ini mau mendengarkan firman-Mu yang kudus. Namun sebelumnya itu kami menyadari bahwa kami sungguhnya tidak layak di hadapan-Mu ya Bapa. Oleh karena dosa-dosa dan kesalahan yang sering kami perbuat dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kasihanilah dan ampunilah kami, serta sucikanlah kami dari segala dosa dan kesalahan, agar kami layak di hadapan-Mu yang kudus. Dan saat ini pula Bapa, kami mau membaca merenungkan firman-Mu untuk melandasi persekutuan ibadah kami ini. Kami mohon Roh Kudus menguasai dan melengkapi kami semua, menjauhkan kami dari segala cobaan dan berbahaya. Biarlah kami boleh duduk dengan tenang, mendengarkan suara Tuhan melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu yang kudus. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu dalam pengampunan Yesus Kristus yang adalah firman kehidupan. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-22. Kisah Para Rasul, pasal 22, ayatnya yang ke-23 sampai pada pasal 23. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Jadi agak panjang sedikit pembacaannya. Kisah Para Rasul pasal 22. Kisah Para Rasul pasal 22 ayatnya yang ke-23 sampai pada pasal 23 ayat yang ke-11. Kita akan baca secara berbalasan ayat demi ayat. Jemaat membaca bersama-sama sebentar. Ayat 24, 26, 28, kemudian ayat 30, terus ayat 1 pasal 23, dan seterusnya kita akan baca secara berbalasan dari kadim atau pelan firman, dan jemaat akan baca pelan firman akan baca ayat 23 dan jemaat ayat 24, dan seterusnya kita akan baca secara berbalasan secara berbalasan. Mari kita ikuti pembacaannya. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar."
maka mereka yang harus menyesahkan dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rum. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari persekutuan kolom keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin di antara kita ada yang pernah merasa terpojok dengan sesuatu yang dituduhkan karena suatu permasalahan. Ketika kita merasa terpojok dengan sesuatu yang dituduhkan menyangkut diri kita, maka siapapun pasti akan berusaha semampunya untuk membela diri dan haknya, tak peduli apa risiko yang akan dialaminya. Keadaan seperti itu pernah dialami oleh Rasul Paulus dalam pembacaan Alkitab saat ini.
dia begitu yakin akan iman percayanya tentang adanya kebangkitan orang mati. Dan imannya yang begitu teguh dalam mengiring Tuhan Yesus. Dan dia berani memberitakan Injil atau firman Tuhan, sehingga membawa dirinya harus ditangkap dan disesah atau disiksa oleh orang-orang Yahudi yang menolak dan tidak percaya pada Yesus Kristus. Tetapi sedikit pun Rasul Paulus tidak menjadi putus asa, melainkan dijadikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kesempatan untuk memberitakan Injil. Tanpa ada rasa takut dan gentar, Paulus memperkenalkan diri sebagai orang Rom. Dan dengan keberaniannya, ia menyampaikan keyakinan imannya tentang adanya kebangkitan orang mati. Bagi Paulus, walaupun dia harus diperhadapkan kepada mahkamah agama, adalah kesempatan yang tepat untuk menyampaikan hal tersebut. Sebab mereka yang hadir saat itu sebagian adalah orang-orang Farisi yang percaya hal kebangkitan orang mati, dan sebagian lagi orang-orang Saduki yang tidak percaya akan hal itu. Sehingga kemudian pokok persoalan tidak lagi tertuju kepada Paulus, tetapi beralih pada soal kepercayaan yang berbeda di antara mereka, yaitu antara orang Farisi dan orang-orang Saduki. Dan itu berarti bagi Paulus merupakan suatu kelegaan. Selanjutnya Tuhan, atau besoknya malam hari, Tuhan datang menguatkan Rasul Paulus agar dia tetap berani menyampaikan Injil atau firman Tuhan, sebagaimana sewaktu dia berada di Yerusalem. Dan dia harus berani menyampaikan Injil atau firman Tuhan sampai di Roma. Tuhan menguatkannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Rasul Paulus dalam mengikut Yesus dan dalam pelayanannya yang penuh tantangan tentu tidak sama seperti atau tidak sama persis yang kita alami sekarang ini dalam kehidupan beriman kita kepada Yesus Kristus. Namun tantangan itu tetap ada. Bahkan menjadi pergumulan yang berat. Misalnya ketika kita mengalami suatu sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, atau persoalan rumah tangga di mana hubungan suami istri yang kurang harmonis, anak-anak yang tidak peduli dengan nasihat orang tua, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini bisa saja membuat kita para orang tua merasa tersiksa atau disesah, bahkan jadi pikiran dan tekanan batin.
saudara-saudari, menyingkapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi seperti ini, maka firman Tuhan menyapa kita dalam ibadah saat ini dan hendak meneguhkan iman percaya kita pada Tuhan, bahwa dalam Tuhan pasti Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Tuhan pasti akan memberikan kita solusi jalan keluar, sebab Tuhan peduli dengan segala persoalan yang kita hadapi. Jika Tuhan menolong Paulus, maka Ia pun akan menolong kita, asalkan kita benar-benar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, menaruh pengharapan seutuhnya pada Dia, memohon campur tangan Tuhan, maka niscaya Ia akan memampukan kita melewati semua persoalan yang ada dan memberi hidup yang penuh damai sejahtera. Dan jika Tuhan memakai Paulus sebagai alatnya untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi pada masa pelayanan Rasul Paulus adalah Roma, maka bagi kita yang hidup saat ini, Tuhan juga mempercayakan tugas dan panggilan untuk memberitakan Injil. Tentu tidak sama seperti Rasul Paulus. Di tengah-tengah kehidupan, baik di dalam keluarga, di dalam masyarakat atau tempat kerja kita, yaitu dengan ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan dan dengan sikap perbuatan yang meneladani Kristus, yang penuh kasih, rendah hati, sabar, dan lemah lembut. Kiranya oleh pertolongan Roh Kudus kita akan semakin diteguhkan untuk melakukan tugas panggilan Tuhan percayakan ini di dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga semakin banyak orang yang akan mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Amin.